pelanggaran etika ya yang terjadi dengan kasat mata dimulai dengan proses persidangan perkara perselisihan hasil pemilu umum PHPU sengketa Pilpres 2024 akan masuk di tahap sidang pengucapan putusan. Untuk melengkapi berkas, hari ini Mahkamah Konstitusi akan menerima masukan dari para pihak. MK dijadwalkan menerima kesimpulan dari pihak-pihak dalam sengketa PHPU selambatnya pukul 4 sore ini. Menurut rencana, pelaksanaan sidang sengketa digelar kembali tanggal 22 April mendatang. Namun untuk melengkapi berkas perlu diberikan materi kesimpulan dari pihak-pihak terkait yang bersengketa. Kubu Ganjar Mahfud datang pertama memberikan materi kesimpulan diikuti oleh kubu Anies Mohaimin. Kedua kubu menolak keras hasil Pilpres. Baik kubu pemohon, termohon maupun pihak terkait dipersilakan memberikan materi kesimpulan sebelum pelaksanaan sidang pengucapan putusan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 Menteri Kabinet Kerja dalam sidang sengketa hasil pemilihan Presiden 5 April lalu. Keempat menteri adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi. Para menteri ini dimintai keterangan oleh MK berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial atau bansos dengan pemenangan pasangan Capres dan Cawapres 02 Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Misalnya sekarang ini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di gedung Mahkamah Konstitusi untuk informasi selengkapnya. Jona, apakah baru 2 dari pemohon yakni pasangan 01 dan 03 yang telah menyerahkan berkas materi kesimpulan? Lalu seperti apa agenda dan batas waktu pemberian dari materi kesimpulan ini? Ya Juno, agenda hari ini adalah memberikan kesimpulan. Ini sangat penting, di mana inilah satu tahap terakhir sebelum sidang pembacaan keputusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22. Jadi terkait dengan sidang dengan pengambilan keputusan, ini adalah sidang yang paling terakhir. Jadi ini adalah sebenarnya satu tahap terakhir, yaitu memberikan kesimpulan. Nah, dari adanya pemohon, dari kubu 03 tadi sudah langsung diberikan oleh advokat Todung Mulya Lubis, sedangkan dari kubu 01 tadi baru tim kuasa hukumnya saja yang baru memberikan berkas. Dan sebenarnya terkait dengan adanya pemberian kesimpulan ini sama dengan materi gugatan atau petitum yang diajukan, di mana tadi tim 03 menekankan adanya pemilu yang diwarnai penuh kecurangan, bahkan juga tadi dibilang ada nepotisme ataupun abuse of power. Jadi memang terkait dengan agenda hari ini cukup penting, sehingga materi kesimpulan nanti akan diberikan, nanti akan menjadi salah satu materi yang akan dibacakan para hakim dan yang akan menjadi materi penguat sebelum pemberian kesimpulan. Jadi sebenarnya ini tidak hanya dari pihak pemohon, dari pihak termohon atau pihak-pihak terkait pun juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Nah, untuk agenda hari ini, jadi tadi tim 03 sudah datang yang dipimpin langsung oleh advokat Todung Mulya Lubis, dan tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ada 5 hal pokok yang menjadi poin utama. Yang pertama tadi juga disampaikan bahwa pemilu diwarnai dengan nepotisme, abuse of power, bahkan pemilu juga ditekankan sangat tidak beretika. Berikut pernyataan dari advokat Todung Mulya Lubis tadi terkait dengan pemberian tadi materi kesimpulan. Pelanggaran etika ya yang terjadi dengan kasat mata dimulai dengan putusan MK nomor 90. Muncul pelanggaran yang kedua yang kita sebut nepotisme ya. Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita. Ada TAP MPR yang melarang nepotisme, ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme. Yang ketiga itu adalah abuse of power yang sangat terkoordinir, sangat masif gitu, dan ini terjadi di mana-mana gitu. Nah, ini saya hanya mengulang, teman-teman saya di sini, kolega saya di sini juga akan bisa menambahkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang masif ya, sebagai akibat dari abuse of power yang terkoordinir. Pelanggaran keempat itu adalah pelanggaran prosedural pemilu. Nah, ini Anda bisa lihat ya.
Juno tadi juga datang Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dalam rangka pemberian amicus curiae, di mana tadi ada menyampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya netralitas dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi terkait dengan hari ini kami masih menunggu dari tim dari 01, khususnya dari Ketua Tim Kuasa Hukum dalam memberikan pernyataannya atau statement terkait dengan ada pemberian kesimpulan, dan juga kami juga menunggu kedatangan dari tim 02, bahkan juga dari pihak yang lain seperti KPU dan Bawaslu dalam rangka untuk memberikan beberapa hal yang menjadi pokok sebelum nanti pembacaan sidang keputusan yang akan dijatuhkan pada tanggal 22 mendatang. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana putusan MK terkait dengan sengketa Pilpres 2024 pada 22 April atau hari Senin mendatang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.